سر النبي وللنبي سر أساسا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبو الدين أحمد الحجر الأسقلاني. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. An Syaqiq al-Balkhi rahimahullah wa Ustadz Hatim al-Asam qila annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha wa'budullah bi qadri hajatikum ilaih wa khudu min dunya bi qadri umrikum fiha وأذنبوا الله بقدر طاقتكم على عذابه وتزودوا في الدنيا بقدر مكثكم في القبر واعملوا للجنة بقدر ما تريدون فيها المقام. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama di Masjid As-Sabirin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima amal ibadah kita, senantiasa kabulkan hajat-hajat kita, sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk menuju ridha-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam beserta keluarga, sahabat pengikut beliau ila yaumiddin. Qabla durus, sebelum kita ta'lim, mari kita sama-sama berniat dalam hati sengaja aku i'tikaf di masjid ini. Selama berada di masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi taala. Jitu qabla al-ams yaum al-arbi'a. Ulun datang 2 hari kemarin. Sudah 2 hari di Samarinda. Jadi posisi sekarang lebih banyak di Sangatta daripada di Samarinda. Cuman masih tetap imam di Masjid Islamic Center. Jadi sudah hitungannya 13 tahun masuk tahun ini imam di Islamic. Cuman lebih banyak belakangan ini lebih banyak di Sangatta, kurang lebih hampir 1,5 tahun. Cuman tetap bolak-balik, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, kadang ada juga sebulan sekali. Pas kebetulan mintuha anak bulik jadi ke Samarinda, kalian mengimami. Habis itu tadi malam ngisi di Masjid Al-Mizan. Sekalinya ditelepon, apakah yang gantikan Ustadz Jamil Jalal. Dan alhamdulillah betamuan yang mungkin lawas kada betamuan jadi betamuan, terhubung lagi hubungan tali silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kita, barataan penuh untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin tanggal 10 Januari peresmian pondok pesantren kita Darul Mustafa li tahfidil Quran wa ulumi syariah.
Kalau kebetulan pian ke Sangatta sehingga jalanan ke Sangatta. Jadi yang mengajarnya orang sini juga Ustadz Syarif. Dulu juga pernah belajar dengan ulun, habis itu belajar dia ke Malang. Jadi alhamdulillah santrinya itu kurang lebih 25 orang baru. Kemarin diresmikan oleh Wakil Gubernur, kemudian Bupati terpilih Sangatta, dan dihadiri oleh ulama-ulama Habib Hasan, Al-Muhdar, Habib Hashim. Mungkin lebih daripada 1000 orang yang hadir. Lebih 1000 orang yang hadir. Kalau sudah Allah yang menghendaki, ya. Padahal kita tidak ada undangannya cuman lewat WA. Cuman yang hadir ribuan orang yang hadir. Yang hadir ribuan. Alhamdulillah. Kalau pian kebetulan ke Sangatta, mampir ada di Jalan Suwandi sesudah PLN Induk Suwandi arah ke Bengalon. Cuman dari simpangan ke Stais itu kurang lebih 500 meter. Bukit Pelangi belok kiri, ada pelang gardu Jerulun apa namanya itu, buat masuk tuh apa namanya, gerbang lah, gerbang pondok pesantren, ada tulisannya Pondok Pesantren Darul Mustafa. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi masuk ke sini, asa terasa bulan puasa. Apalagi tadi tuh sahur lawan mintuha. Jadi asa terasa bulan puasa. Mudah-mudahan kita babarakat baratan. Amin amin ya rabbal amin. Di antara doa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi doa Nabi kita Muhammad di antaranya bila masuk bulan Rajab ini, ya Allah berikan berkah, berikan berkah lawan kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Apa arti barokah? Arti barokah itu ziyadatul khair, ziyadatul taat. Taat itu bertambah. Kebaikan itu bertambah. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. An-numu wa ziyadah. Jadi yang sedikit itu terasa banyak, yang halus itu terasa luas. Makan sedikit tapi terasa kenyang. Nah, itu ngarannya babarkat, bertambah. Itu babarkat. Makan sedikit aja cuma terasa kenyang benar. Terasa puas. Sepuas. Itu babarkat. Rejeki babarkat. Jadi di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, ada orang dahulu. Jadi ujar gurunya, ambil duit, ada situ 100 dinar. Hal fiha barakah amla? Ada keberkahannya enggak? Enggak ada keberkahannya. Jadi kada diambil duit 100 dinar tu nah. Suatu ketika ia bermimpi lagi dengan gurunya. Ya ra syaikhu fil manam, hal dzalika dinar barakah ya syekh. Jadi gurunya ambil duit di situ. 1 dinar. Ada keberkahannya enggak? Ada keberkahannya. Ternyata 1 dinar itu, ada duit 1 dinar itu ditukarkan ke iwak. Sekalinya ditukarkan ke iwak, di dalam iwak itu ada mutiara. Harganya 100 dinar. Harganya 100 dinar. Jadi babarakat jadinya. Babarakat. Nah, kayak itu juga kita. Mudah-mudahan Allah berikan berkah sebagaimana doa Habibuna Muhammad. Kita berada di waktu yang sangat penuh keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, di pagi ini hujan Nabi berikan keberkahan buat umatku. Berikan keberkahan. Makanya orang-orang dahulu itu kalau pagi itu anak babarakat hidup.
Kunci keberkahan hidup itu adalah pagi hari. Bila pagi hari itu ia melakukan kebaikan, melakukan taat, sembahyang, berjamaah, seharian tuh babarakat tuh. Seharian tuh babarakat. Apalagi kalau misalnya kada ada ta'lim, baca Yasin. Siapa yang membaca Yasin Nabi pagi hari, maka ia akan senang terus, gembira terus, himung terus sampai sore hari. Sampai hendak menjelang malam. Siapa yang membaca Yasin malam hari maka ia gembira terus sampai subuh. Jadi yang kadang kita cari di dalam kehidupan ini tidak ada kecuali keberkahan, barakatul khair, keberkahan, barakatul taat. Mekah penuh dengan keberkahan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Mun kampung kita ini nah anak berbarakat. Jadi keberkahan itu di mana anaknya? Bagaimana keadaan kondisi penduduknya? Bila penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Maka bujur-bujur kami bukakan keberkahan itu ya Allah. Keberkahan itu akan benar-benar dibukakan Allah. Di rumah penuh dengan keberkahan bila orangnya itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila keluarga itu kada penyembahyang, biar banyak berduit maka tidak ada keberkahan. Jauh pulang lawan ulama, jauh pulang dengan majlis ilmu, jauh dengan orang-orang yang paham tentang agama. Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Maka Allah angkat keberkahan usaha. Usahanya itu diangkat keberkahan oleh Allah. Waliyadu billah. Ma'asyaril muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Ada di Quran itu kisah Nabi Isa. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Surah Maryam. Allah jadikan aku diberkahi. Aynama kunt, dimanapun aku berada. Dengan sebab apa? Jadikan keberkahan tu. Wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dengan sebab Allah wasiatkan dengan aku sembahyang dan zakat. Dan zakat selama aku hidup, sehingga menjadikan babarkah. Sehingga menjadikan berkah harta, berkah gawian, berkah apa saja menjadi suatu kan keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada kesempatan awal daripada bulan Rajab ini kita membaca kitab ini Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat terhadap hamba untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kitab ini disebutkan daripada Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, bahwa Ustaz Hatim Al-Asam adalah beliau gurunya Hatim Al-Asam. Disebutkan kana sababu taubatihi annahu kana min abna'il aghniya kharaja lit-tijarah. Jadi Imam disebutkan Syaqiq Al-Balkhi ini sebab taubatnya kepada Allah. Asbabut taubat namanya, asbabut taubah. Sebab-sebab taubat, gara-gara taubat ada sebab. Likulli syai'in sabab. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa jadinya maka kata paranak jarang. Sebabnya apa? Jadinya BC anak kan hanya kawin. Coba mau kada kawin, maulah beranak. Ya kada? Sebabnya nanti kayak itu. Sebab. Kenapa bala turun? Di antara sebabnya adalah karena banyak menggawi dosa. Macam-macam bala ini. Ma yanzilul bala illa bidzanbin wala yurfa'u illa bitaubatin. Bala itu tidak bakalan diturunkan Allah kecuali dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bala itu merata. Al-bala ya'um. Dalilnya di Quran, wattaqu fitnatan la tusiban alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi bala itu merata. Orang baik karena bala juga.
Orang baikin karena bala juga. Dengan sebab sekelompok mereka yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Padahal banyak orang-orang soleh, orang wali. Tapi ada suatu kelompok yang mereka melakukan dosa sehingga bala diturunkan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan menghidupkan ini dihindarkan kita daripada bala dan bencana, kebakaran, kebanjiran, itu bala berataan, kecurian, perampokan dan lain sebagainya. Ini sifat takut, sifat was-was. Bala enggak? Bala kada bala katanya. Takut musiah corona aja, nah macam-macam. Padahal semuanya tuh jadi ditakuni kenapa kaipian maka bermasker. Aku nih jasidin pemasker ini kada takut corona bang. Awak tuha supan mun ditagur jasidin. Kada takut corona bang jadi pemasker nih jasidin. Awak tuha ditagur, orang nagur apalagi polisi menagur jasidin. Nagur aku tersinggung, aku sakit hati berdosanya. Jadi aku kada hendak supaya berdosa bermasker ya aku jasidin. Kada takut corona bang. Sudah sampai waktunya jasidin. Di Kelambu di Sasahe corona juga. Jadi ada di wadah kami sana. Sidin manurih gawian motong karet. Karena corona juga ada aja orang dari datang di mana corona. Pesawat aja kada suah sidin. Makanya kalau bisa nih mun garing-garing saya kita kada usah pian ke rumah sakit. Kada usah ke rumah sakit kecuali pina parah benar. Kena macam-macam habis kalau pina kada ditalakin akan pian. Akon lah. Kada ditalakin akan sia kada disambayangi bebaju pian masina. Allahumma shalli ala Muhammad. Gawian manurih karena corona juga datang di mana la haula wala quwata illa billah. Ada di wadah parak pesantren kami itu nah. Kayaknya ada mardakum garing apa segala. Apa yang mampu dengan kita datang ke majelis niatkan mudah-mudahan sehat, bersedekah niatkan mudah-mudahan sehat. Apa gawian taat barataan itu diniatakan untuk mudah-mudahan diberikan afiyah, diberikan kesehatan. Karena ujar Syekh Ali Jum'ah sugih yang lebih utama itu adalah awak sehat. Rizqu laysa bil mal faqat. Rezeki itu bukan dari harta aja. Rizqul awla, rezeki yang paling utama itu awak sehat dulu. Awak sehat juga mun garing nyaman lah. Karena tidak ada yang bisa merasakan nikmat sehat kecuali orang sakit, orang garing tuh pahit liur. Bujur kada makan ini kada kawa, makan ini kada nyaman, pahit tadi bang, teh aja teh manis saja kada nyaman juga. Menjadi nikmat sehat itu adalah nikmat yang lebih utama. Jadi diniatkan untuk kita sembahyang subuh majlis mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa ada doa yang diajarkan Nabi. Mun kita tu garing ya Nabi. Yang mana yang mengajarkan aku ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Itu dibaca berapa kali? 70 kali baca. Banyunya banyu apa? Banyunya banyu hujan. Nah, mulai hari Jumat tuh sampai Jumat 7 hari. Pagi sore minum banyu itu. Siapa yang mengajari? Malaikat Jibril alaihissalam. Dari siapa? Habibuna Muhammad. Penyakit apa aja pian? Corona gin ampih juga. Nah, jadi barataan itu sebenarnya ada hikmah. Inna likulli syai'in hikmah, segala sesuatu itu ada hikmah. Kita ini aja bang kada tahu. Jadi berkat corona lah, berkat corona. Kami itu ada dapat kambing 3 ikung. Itu berkat corona. Guru jar mun anak ulun tu ampih karena penyakit corona, kami belajar kambing. Sekalinya kada lawas beberapa hari sehat langsung. Mau kada mau matar kambing 3 ikung. Itu Bang. Ada juga seikung 12 juta rasanya dulu. Pas kebetulan kami ini masa-masa membangun koperasi ke waktu itulah. Orang benazar juga bila sembuh dari corona jar
memberi duit ke pesantren. Ya 12 juta cash duitnya. Itu barataan berkat corona. Jadi corona tuh luar biasa juga. Diciptakan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah ciptakan segala sesuatu itu dalam keadaan sia-sia. Apa aja semuanya itu ada hikmahnya. Tuba liman nadarhu ibrah. Bahagialah, beruntunglah sehingga menambah ma'rifatnya kepada Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ada menjadi hikmah. Bertambahnya yakin. Bertambah dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat apa yang telah terjadi itu menjadikan tafakkurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja ini dikisahkan raja ini dengan ajudannya. Jadi raja dengan pembantu raja, ajudan raja ini kemana-mana dibawa. Sekalinya kemana-mana dibawa berburu, raja ini ketujuh berburu. Sekalinya kenapakah tahawir di tangan, tertimpas pagat jari raja ini sebuting. Sarik kayak raja. Kenapa? Karena ajudan raja ini tertimpas tadi. Ada sengaja juga bang. Lain menimpas, lain tertimpas pun menimpas tuh pastilah. Tapi kalau tertimpas tuh tarawis di tangan. Pas waktu di hutan berburu kada sengaja. Akhirnya sama si raja ini dipenjarakan ajudan ini. Habis dipenjara beberapa pekan sembuh si raja ini. Habis raja ini sembuh, berburu aib yang ke hutan. Karena ketujuh berburu tadi. Ketujuh berburu. Sekalinya pas bertemuan dengan orang-orang suku Baduy. Bertemuan orang-orang primitif. Ditangkapnya, habis ditangkapnya hendak disembelihnya raja ini. Buat sesembahan raja Tuhan mereka. Akhirnya dilihati raja ini ada bisi kekurangan. Apa kekurangan raja ini? Jarinya terpotong. Wah ini kada sempurna, kada jadi apa yang disembelih jar. Karena ada kekurangan buat sesembahan. Akhirnya dilepas tuh raja oleh orang-orang suku primitif. Akhirnya habis lepas balik ia kembali ke kerajaan. Mbah balik ke kerajaan, didatanginya ajudannya di penjara. Alhamdulillah jar. Aku nih apa berkat ikam nih nah tertimpas tanganku, aku kada jadi dibunuh oleh orang-orang primitif. Jadi ikam ku bebaskan demi ini juga. Ujar raja dengan ajudannya. Ujar ajudannya, alhamdulillah juga aku nih di penjara. Coba mun aku nih kada di penjara habis aku mati jadinya. Aku jadi sesembahan orang-orang primitif. Inna likulli syai'in hikmah. Jadi kembali. Jadi Syaqiq al-Balkhi ini diriwayatkan bahwasanya beliau itu min abna'il aghniya, anak orang sugih. Anak orang sugih. Kharaja litijarah ila ardi Turk. Ketika itu keluar kampungnya untuk tujuannya adalah tijarah. Tujuannya adalah berdagang ke negeri Turk. Kemudian pada khala baitan lil asnam fara khadiman lil asnam fi. Kemudian ketika itu masuk di daerah kampung, bertemuan lawan orang nang beulah patung. Orang nang beulah patung. Jadi qad halaka ra'sah wa la'yatah. Jadi yang pembuat patung, pembuat berhala ini orangnya gundul, kepalanya gundul, janggutnya gundul juga. Jadi ujar Syaqiq lil khadim, innalaka sani'an hayyan 'aliman qadiran fa'buduh wa la ta'bud hadhil asnam allati la tadur tanfa'. Ikam ni maulah, ikam ni tahulah ada beisi orang yang bisa menjadikan hidup, mengetahui, mampu. Itu yang engkau sembuh. Itu yang engkau sembah. Sebujurnya yang baik ikam sembah itu orang yang menjadikan engkau, menjadikan inya hidup, menjadikan inya mengetahui, menjadikan inya mampu. Itu yang engkau sembah. Wala ta'bud hadhil asnam. Kada usah menyembah berhala ini. Kada usah menyembah berhala.
Berhala ini la tadur wa la tanfa'. Berhala ini tidak akan membahayakan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. In kana al-amr kama taqul fa qadirun ala an yarzuqaka bi baladika falima tahammalta al-masyaqqah ila huna. Mun ikam itu ujar orang nang biksu ini, ujar orang nang maulah ngolah berhala nih. Mampu perintah sebagaimana apa yang engkau katakan itu. Engkau katakan itu bahwa Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu mampu, Tuhan itu adalah zat yang maha hidup. Ia mampu memberikan rezeki kepada engkau. Kenapa ikam? Maka berjualan ke sini jalan. Sedangkan itu jauh benar. Pantabaha syaqit wa akhadha bi tariqiz zuhud. Maka sadarlah ketika itu Syaqiq al-Balkhi, maka ia mengambil jalan itu adalah jalan zuhud. Beliau menyebutkan, alaikum bi khamsi khisal fa'maluha. Lazimkan oleh kalian 5 perkara. Lazimkan oleh kalian 5 perkara, maka lakukanlah yang 5 perkara tersebut. Yang pertama, i'budullah biqadri hajatikum ilaih. Sembahlah Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan kadar keperluan kalian kepada Allah. Kira-kira keperluan dengan Tuhan itu kayak apa? Apakah itu tujuan beribadah lawan Tuhan? Keinginan terhadap apa yang engkau inginkan dengan Tuhan. Keinginan kalian minta kalian dengan Tuhan itu kayak apa? Terhadap kebaikan-kebaikannya Allah dan karunia-karunia-Nya Allah. Kemudian wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Ambillah perhiasan-perhiasan dunia itu dengan kadar umur kamu, hidup kamu dan tinggal kamu di dunia. Bi baqa'i hayatikum wa baqa'ikum fiha. Kira-kira kita hidup di dunia itu berapa tahun lawasnya? Jangan engkau terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Berapa kira-kira? Kira-kira cukup kita makan aja. Cukup kita makan. Cukup untuk kebutuhan kita aja. Makanya disebutkan kun qani'an takun aghnan nas. Ujar Nabi, kalau engkau itu qanaah, engkau itu sederhana, engkau itu merasa cukup aja apa ada, maka engkau menjadi manusia yang paling kaya. Jadi manusia yang paling sugih itu siapa? Manusia yang paling sugih itu merasa cukup. Aku cukup aja jar, besi sepeda tinjak nih. Berarti itu sugih tuh orangnya sudah. Bujur kada? Aku cukup aja nanti kayak ini. Aku cukup aja baju ada ini, makanan ada ini. Jadi merasa cukup. Jadi yang fakir itu gimana? Orang fakir itu gimana? Orang yang fakir itu merasa kada cukup. Makanya disebutkan dalam hadis, "Lau kana li ibni Adam wa dia ini dhahaban labtagha ilaihi matarisan." Seandainya anak Adam itu 2 besi lembah yang terbuat dari emas, hendaknya ketiga. Saking ketika dia tidak dibekali dengan ilmu agama, merasa kada cukup terus, merasa kada cukup terus. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ujar Nabi, mun hendak jadi orang yang sugih itu, engkau menjadi orang yang qanaah. Engkau menjadi orang yang merasa cukup. Selalu mensyukuri melihat lagi orang di bawah. Alhamdulillah, aku bisi rumah, ada lagi yang kada bisi rumah. Nama ngontrak, alhamdulillah, kau bayar kontrakan. Ada lagi yang kada kau bayar kontrakan. Bujur kada? Kita kayak ini alhamdulillah masih sehat. Ada yang kada kau ke masjid. Kada kau lagi ke masjid, hendak kayak ke masjid hendak. Tapi kada kau ke masjid. Alhamdulillah hujan garing, aku ni masih sehat. Tu semalam orang dihiga para ke rumah meninggal. Kada kau lagi. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ujar Nabi, kafa bil mauti wa idza. Kematian itu cukup nasihat buat kita. Kematian itu cukup nasihat buat kita.
Kematian itu cukup nasihat buat kita. Berapa banyak yang mungkin tahun tadi sama-sama kita di masjid ini, nah sama-sama kita. Akhirnya kadada lagi. Kadada lagi. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syaim Syaqiq Al-Balkhi, beribadah kepada Allah atas kadar keperluan engkau dengan Allah, kepada kebaikan karunia-Nya Allah. Ambil kehidupan dunia ini dengan kadar umur kamu. Kemudian wa adanibullah biqadri taqatikum ala adzabih. Lakukanlah engkau dosa dengan Allah atas kadar mampunya, tahannya engkau terhadap siksa Allah. Jadi gawi aja dosa yang sekiranya engkau tahan dengan siksa Allah. Mun kira-kira tahan lawan siksanya Tuhan, ayo gawi aja situ. Fala taqata li ahadin ala tahammuli adzabillah fa inna adzabahu syadid. Maka tidak ada yang mampu yang merasa terhadap siksa Tuhan. Tidak ada yang mampu atas azabnya Allah. Siksa di dunia aja kadang masalah rumah tangga lah, masalah anak, masalah bini, masalah ini tidak mampu. Tidak mampu. Belum lagi masalah lingkungan lah, masalah kawan, masalah keadaan. La haula wala quwata illa billah. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak itu adalah ibtila, adalah ujian. Bisi anak kita ujian. Berapa banyak kawitan nih gara-gara anak, garing kawitan. Bujur kada? Gara-gara anak kawitan sakit hati. Bukan cuma di dunia aja, sampai dikubur kawitan disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ternyata anak yang ditinggalkan harta yang lebih utama yang ditinggalkan oleh orang tua itu ya diri kita seorang ini nah. Mun kawitan kedada adalah kita. Kedada kita. Datang di mana kita? Bujur kada? Nyata kita nih datang mulai kawitan. Ternyata anak yang ditinggalkan oleh orang tua ini adalah melakukan maksiat kepada Allah. Harta yang ia tinggalkan daripada jasadnya, daripada rumahnya, daripada hartanya tidak digunakannya untuk taat kepada Allah. Kasihan kawitan dikubur. Nah itu. Ma'asyaril muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita mampu, sedekah harta, tenaga, apa itu niatakan akan kawitan kita. Maka kita hidup di dunia ini akan diberikan keberkahan. Apalagi hari Jumat ada berduit misalnya, niatakan akan kawitan. Apalagi kita ziarahi kawitan hari Jumat. Kataballah man zara abawaihi yaumal jum'ah kataballahu baran biwalideh. Siapa yang menziarahi, mengunjungi kawitannya hari Jumat, baik kawitannya itu masih hidup, apalagi kawitannya itu sudah meninggal, maka Allah akan catat ini orang yang bakti lawan kawitan. Hidupnya apa? Hidupnya penuh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mampu seseorang itu terhadap adab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kah? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Isyarak 20 kah? 20 lah. 24. 4 menit lagi. Kemudian lagi watazawadu fi dunya. Berbekallah engkau di dunia ini. Ittakhadhu fiha zad li safarikum ilal akhirah. Ambillah bekal di dunia ini, bekal untuk bepergian kalian terhadap akhirat. Yang pertama kali awal akhirat itu apa? Yang pertama kali akhirat itu alam kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ini pertama kali alam akhirat. Siapa yang selamat dari kuburnya, makanya selamat tuh. Yang lain-lainnya, hisabnya, mahsyarnya, di mizannya akan selamat. Apabila di kubur ini kada selamat pada taninya. Berbekallah kita di dunia ini.
dengan kadar berapa lawas kita tinggal di kubur. Nah, lawas di kubur. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun di kubur. Ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun. Ketika ia selamat di kubur, maka yang lainnya akan mendapatkan keselamatan. Wa'malu lil jannah. I'malu amalan yuaddi ila jannah. Gawilah suatu amalan, perbuatan untuk engkau menuju surganya Allah, yang membawa ke surganya Allah, biqadri ma turiduna fihal maqam, dengan kadar apa yang engkau inginkan kedudukan di surganya Allah. Jadi melakukan gawian itu, yang mana gawian itu adalah membawa ke surganya Allah. Oleh sebab itu kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka engkau, maka engkau pasti akan merasakan kematian. Pasti mati. Jadi hidup sesuka kita, kita akan pasti merasakan kematian. Tidak ada yang kalau keundangan bisa Jepang kita insyaallah. Oi ulun mau undang pian lah jar. Bisa kawinan anak ulun. Insyaallah amun kada orang aku datang ajar. Amun kada ada orang. Tapi kalau mati ndak ada mati itu insyaallah. Pasti mati itu. Kematian itu pasti kada ada insyaallah mati ai kena ajar. Kada insyaallah pasti mati itu kena. Kada ada insyaallah mati itu. Insyaallah mati aja tuh kena ajar. Kenapa? Karena itu janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Kemudian apalagi wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Kita hidup di dunia ini, cintai siapa aja, cinta bini, cinta anak, cinta pangkat, cinta jabatan dan sebagainya. Pasti kita akan berpisah. Makanya kita latihan dulu, latihan tuh. Latihan. Apalagi kalau sudah umur kita 40 tahun, latihan. Menghilangkan cinta akulah nang beribadah, akulah nang berilmu, akulah nang beisi harta, itu dilatih. Menghilangkan aku itu kada satu tumatan. Mun kada aku jar, amun kada aku itu lapahnya luar biasa. Dilatih. Supaya apa? Supaya Tuhan itu kada murka, kada sarik lawan kita. Kita ini nama mengakui tuh sandal yang dipakainya itu sandalku tahu aja. Padahal sandalnya bujur kada. Baju yang dipakai itu nah, itu bajuku. Padahal lain baju seorang mengakui sarik orang. Apalagi ambil sandal orang diambil, baju orang diambil. Disambat orang apa? Disambat orang maling kita. Kayak itu juga lawan apa yang ada dengan kita, dilatih. Aku ni mampu beribadah, aku ni berisi harta, aku ni mampu ini barataan kada dariku semata-mata karunia-Nya Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah semata-mata karunia Tuhan. Ini adalah karunia Tuhanku. Aku beribadah, aku ini, aku membina di sini, aku ini semata-mata karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tuh kita. Bila sudah keaku-akuan barataan, kada nyaman kada tuh. Amun kada aku itu jar, kada kawainya hidup. Namun kada aku, kada dainya berdiam di situ. Amun kada aku. Nah, itu tuh kada nyaman tuh. Kada nyaman. Kada bakalan diberikan ketenangan kalau masih tak aku di dalam melakukan apa aja. Taat lawan tuh, taat dengan Allah selamanya hidup di dunia. Kita umur misalnya 40 dilatih sedikit. Latih. Kenapa? Karena latihan itu lapah benar. Latihan itu supaya menghilangkan. Karena semua dosa, sumber daripada dosa itu adalah satu. Sumber daripada dosa itu sebutin aja. Apa sumber daripada dosa? Sumber daripada dosa itu adalah hubud dunia. Hubud dunia. Cinta ia terhadap dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh.
cintai sesuka kamu, kamu pasti berpisah. Apa aja pasti berpisah kita, lawan kawitan, lawan anak pasti berpisah. Makanya orang-orang dahulu, ayo lagi halusnya jatah kumpulan makanan. Lagi halus ini hendak takumpulan. Kayaknya mau udah ganal ikam kada kawa lagi, ikam aja bisa umpat laki ikam kemana kasih itu. Bujur kada? Lagi halus. Kayaknya jadi ikam di mana kajar? Dapat rezeki di manakah? Nangaran rezeki itu biar di hujung mana tetap ditunti. Di manakah? Ada tahu ikam taka berau, ikam taka malinau sana, ketarakan sana. Selagi halus, nah kita ujar kawitan takumpulan. Udah diulahkan kawitan nah. Kawitan mampu ditukarakan tanah di sini supaya baparak lawan kawitan. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian itu. 4 lakinya lah dengan sebab inilah, dengan sebab ini sehingga inya berpisah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ujar malaikat Jibril kepada Habibuna Muhammad, cintai sesuka kamu, kamu pasti akan berpisah. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja maka engkau akan mendapatkan sesuatu balasan dari apa yang telah engkau lakukan. Mudah-mudahan dengan barokah majelis, dengan sebab kita duduk di majelis ilmu ini, berataan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, diberikan urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Anak-anak kita barataan menjadi barakat, keturunan-keturunan kita barataan menjadi berkah, usaha-usaha kita barataan menjadi berkah, gawian-gawian kita menjadi berkah. Sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita menjadikan sesuatu keberkahan. Mudah-mudahan dimanapun kita berada akan menjadikan sesuatu keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam ayat-ayatnya Allah. Mudah-mudahan Allah tutup kita barataan anak kita, zuriat keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hada minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahir rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.